Halo, perkenalkan nama saya Aprilus Renzo Francisco Padang. Saya dari kelas 3D, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengauditan 1. Yang pertama, sejarah perkembangan auditing. Kita semua tahu bahwa auditing ini sudah ada sejak lama, di mana perkembangan audit sendiri dibagi menjadi 5 periode, yaitu sebelum tahun 1840, tahun 1840 hingga 1920, tahun 1920 hingga 1960, tahun 1960 hingga 1990, dan tahun 1990 hingga sekarang. Selanjutnya, definisi audit. Definisi auditing dapat diuraikan menjadi 7 elemen yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan audit. 1. Proses yang sistematis. 2. Menghimpun dan mengevaluasi terus secara objektif. 3. Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. 4. Menentukan tingkat kesesuaian. 5. Kriteria yang ditentukan. 6. Menyampaikan hasil-hasilnya. 7. Para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, tipe klasifikasi audit. Menurut Kell dan Boynton, audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit yang terbagi menjadi 3 kategori. 1. Audit laporan keuangan atau Financial Statement Audit, yaitu untuk menilai kewajaran daripada laporan itu apakah sesuai dengan prinsip akuntansi umum atau PABU yang dimiliki oleh akuntan negara atau pemerintah. Kedua, audit kepatuhan atau Compliance Audit adalah program kerja yang menentukan apakah pihak di audit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ketiga, audit operasional adalah suatu pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap suatu bukti mengenai kegiatan operasional dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Jika dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, audit juga dapat diklasifikasikan menjadi 1. Audit eksternal dilakukan oleh akuntan publik. 2. Audit internal hanya dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Ketiga, audit sektor publik dilakukan oleh orang yang berkedudukan di tingkat pusat dan tingkat provinsi, misalnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, profesi akuntan publik. Ada 3 syarat agar dapat disebut sebagai profesi akuntan. 1. Diperlukannya pendidikan S1. 2. Adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan pada kode etik profesi. Dan ketiga, harus ada izin dari penguasa. Hierarki kantor akuntan publik. Di sini kita bisa melihat struktur gambar kantor akuntan publik, di mana posisi tertinggi dipegang oleh partner, lalu manajer, lalu akuntan senior, dan yang terakhir akuntan junior. Dan ini adalah pengalaman dan tanggung jawab dari masing-masing staf kantor akuntan publik. Yang pertama ada akuntan junior, pengalaman 0-2 tahun, tugasnya melakukan sebagian besar pekerjaan audit. Selanjutnya akuntan senior, pengalaman 2-5 tahun, tugasnya mengordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit termasuk mengawasi pekerjaan akuntan junior. Selanjutnya manajer, pengalaman 5-10 tahun, tugasnya merencanakan, mengelola, dan mengawasi secara langsung pelaksanaan audit. Yang terakhir partner, pengalaman 10 tahun ke atas, tugasnya menelaah keseluruhan pekerjaan audit termasuk menandatangani, menyetujui, dan sebagai penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Jasa yang diberikan oleh para staf profesional kantor akuntan publik dapat diklasifikasikan menjadi 2. 1. Jasa atestasi adalah suatu pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kedua, jasa non-atestasi adalah jasa yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, tingkat keyakinan, dan bentuk keyakinan. Selanjutnya, jenis jasa atestasi. 1. Audit, yaitu menilai sesuai kewajaran sesuai dengan PABU. Yang kedua, pemeriksaan, yaitu mereview dengan cara wawancara dan prosedur yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, penelaah, yaitu mereview atau menganalisis kembali laporan keuangan. Dan 4. Prosedur yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, jenis jasa
atestasi, 1. Jasa pembukuan, 2. Jasa pajak, yaitu meliputi pengisian suatu laporan pajak dan perencanaan pajak. Yang ketiga, jasa konsultan, yaitu memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, keempat, jasa sistem akuntansi, yaitu diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan serta perancangan sistem akuntansi. Sekian dan terima kasih.